Dalam sebuah momen yang terasa tidak masuk akal, seekor sapi yang sedang lewat seolah memberi aba-aba untuk mulai menembak. Kedua belah pihak langsung melepaskan tembakan secara bersamaan, tetapi tidak ada yang berhasil memberikan kerusakan berarti. Setelah memastikan tidak ada musuh di sekitar, prajurit Korea Utara itu keluar dari tank untuk buang air kecil. Saat tanpa sengaja menoleh ke belakang, ia baru sadar telah merusak satu-satunya tank T-34 yang dimiliki pasukannya. Ia mencoba berbagai cara untuk memperbaiki laras tank tersebut, tetapi semuanya gagal. Karena tidak memiliki pilihan lain, ia pun mengendarai tank yang rusak itu kembali menuju markas. Di tengah perjalanan, ia bertemu sebuah pesawat tempur Amerika yang terbang sangat rendah. Ia segera mengambil senapan mesin dan menghabiskan seluruh pelurunya. Secara ajaib, peluru itu mengenai sayap pesawat hingga memaksanya melakukan pendaratan darurat. Saat pesawat mencoba lepas landas kembali, prajurit itu menginjak pedal gas sedalam mungkin. Ia berhasil mengejar pesawat itu, lalu mulai menghantam badan pesawat menggunakan laras tank yang macet. Ekor pesawat hancur total, sehingga pilot tidak bisa terbang lagi. Sementara itu, prajurit Korea Selatan yang ingin merebut kembali dokumen rahasia yang masih dibawa prajurit Korea Utara mengambil sapi yang tadi lewat lalu mengejar tank tersebut. Ia melompat ke atas tank sambil berteriak agar prajurit Korea Utara berhenti karena ada jembatan yang sudah putus di depan. Namun prajurit Korea Utara terlalu haus akan kejayaan militer sehingga tidak menghiraukannya. Pada detik terakhir, prajurit Korea Selatan melompat turun dari tank dan tanpa sengaja menjatuhkan sebatang kayu yang terikat di samping tank. Prajurit Korea Utara melihat pesawat jatuh ke jurang setelah melewati jembatan yang putus. Ia langsung menginjak rem sekuat tenaga, tetapi semuanya sudah terlambat. Beruntung, tank itu berhenti tepat di bibir jurang. Ia membuka mata dan menghela napas lega. Prajurit Korea Selatan mendekati tank yang rusak dan menyadari bahwa batang kayu yang terlepas itulah yang telah menyelamatkan nyawa musuhnya. Prajurit Korea Utara keluar dari tank, lalu memohon bantuan untuk menarik tank tersebut kembali. Awalnya prajurit Korea Selatan menolak dan memilih pergi. Ia bahkan rela meninggalkan dokumen rahasia itu demi menyelamatkan dirinya sendiri. Namun ketika melihat prajurit Korea Utara berjuang sendirian di bawah terik matahari menyelamatkan satu-satunya tank T-34, hatinya mulai berubah. Tak lama kemudian, ia kembali bersama sekelompok penduduk desa. Berkat kerja sama mereka, tank itu akhirnya berhasil ditarik kembali ke atas jembatan. Melihat prajurit muda Korea Utara yang canggung itu, niat prajurit Korea Selatan untuk membunuhnya mulai memudar. Keduanya kemudian mengikuti penduduk desa kembali ke desa untuk beristirahat. Di sana, kepala desa menceritakan bahwa banyak warga telah kehilangan keluarga akibat perang antara Korea Utara dan Korea Selatan. Ketika seorang wanita hamil di desa melahirkan bayi laki-laki, prajurit Korea Selatan langsung teringat kepada istrinya yang juga sedang mengandung. Saat itulah tekadnya untuk menganggap prajurit Korea Utara sebagai musuh benar-benar runtuh. Ia mengikat prajurit muda itu sambil memberinya makan dan dengan tulus memohon agar dokumen rahasia itu diserahkan supaya perang bisa segera berakhir. Namun prajurit muda itu berhasil melepaskan ikatannya dan melawan. Saat mereka bergumul, tanpa sengaja mereka menghantam sarang lebah. Dikerubungi lebah, keduanya langsung masuk ke dalam tank untuk berlindung. Meski begitu, mereka tetap saling mengarahkan senjata satu sama lain. Akhirnya prajurit Korea Selatan mengoleskan pasta kedelai ke wajahnya untuk meredakan sengatan lebah, lalu menawarkan sedikit kepada prajurit Korea Utara. Tersentuh oleh musuh yang telah berkali-kali menyelamatkan nyawanya, prajurit muda itu akhirnya menurunkan kewaspadaannya. Setelah pulih, ia ragu-ragu saat hendak mengambil dokumen rahasia tersebut. Tepat saat itu, kabar datang dari markas. Gencatan senjata telah resmi disepakati. Melihat dokumen rahasia yang selama ini diperebutkan mati-matian oleh kedua pihak, mereka hanya bisa tertawa pahit. Prajurit Korea Utara kemudian mengendarai tank untuk mengantar musuhnya menuju perbatasan. Sebelum berpisah, prajurit Korea Selatan tersenyum dan memutuskan akan memberi nama anaknya yang belum lahir dengan nama prajurit Korea Utara itu.